Oke, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Podcast yang udah mulai ada visualnya gitu. Bener. Dan balik ketemu lagi sama gue, Irwan dan Dapa. Masih stay terus bersama kita, para pendengar-pendengar setia kami yang selalu menunggu kedatangan kami, kehadiran kami. Suara-suara candu ini. Candu. Udah mulai pede ya. Mulai pede. Suara kita emang udah mulai menjadi candu gitu kan buat para pendengar-pendengar. Aku kangen suara Irwan. Aku pengen denger lagi. Aduh. Aku kangen suara Dapa. Pengen denger lagi. Gitu kan. Kayak ada aja. Kita kan nggak tahu. Kan. Nah, gimana kabarnya mungkin di hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Semoga sehat-sehat terlalu. Sehatlah buat kalian semua dimanapun kalian mendengarkan itu. Entah lagi kalian dengerin siang, pagi, siang, malam, subuh. Bener, entah itu lagi makan, lagi kerja, pulang kerja, lagi boker, berak, bebas. Suara kita nemenin dia boker aneh banget. Lagi. Anjing banget sih. Tapi kan kita selalu menemani kalian dimanapun berada ya. Oh ya benar. Karena kita ada di hati kalian. Gini dong. Nolak ya? Ya maksudnya nolak. Enggak. Di episode kali ini nih kita mau ngebahas tuh, kan ini karena baru-baru juga Lebaran ya. 2 minggu kemarin kan baru Lebaran. Itu gue tuh selalu concern kepada fenomena yang mana banyaknya undangan pernikahan teman kita setelah Lebaran. Iya gak sih? Kenapa sih kalau ya habis Lebaran tuh entah bulan Syawal udah kayak ada contoh kecil lamaran. Terus kalau enggak yang musim kawin lah. Nah, tapi emang setahu gue ya, emang bulan Syawal tuh selalu ada gitu yang nikah itu. Setahu gue tuh habis kebanyakan tuh bukan biasanya tuh di bulan Idul Adha gitu, kayak setelah sholat Lebaran Idul Adha tuh biasanya banyak tuh kayak gitu tuh. Emang di bulan Syawal ada ya? Banyak anjir, bulan Syawal tuh banyak. Karena memang setelah gue tahu, kalau dalam Islam memang disarankan ternyata mah. Syawal itu ya. Syawal itu karena ada hadis yang mana, ya semoga nggak salah ya gue ya. Ada hadis. Saya repot kalau salah. Soalnya ada hadis tuh di mana Rasulullah tuh nikahin Aisyah tuh di bulan Syawal, Wan. Kayak gitu. Koreksi ya kalau salah. Semoga nggak salah. Koreksi kalau salah ya. Tapi maksudnya tetap ada sarannya gitu. Kalau di agama kita tuh ada sarannya menikahlah di bulan Syawal. Mungkin ya kalau menurut gua emang yang nikahnya di bulan Syawal tuh karena pengen Lebaran tahun depan ada istri aja sih. Oh gitu. Kayaknya biar ada istri atau biar ada yang menemani lagi gitu di Lebaran. Iya, menurut gua gitu karena mungkin dia pengen sahur tahun depan ada istri gitu. Kok tiba-tiba ngelempar ke saya, ke gua gitu kan? Enggak dong, kan tidak harus sedadakan itu. Kaget ya? Kaget. Iya, kan kaget lagi gue ya, blur begini. Kamera gue emang rese banget ya. Udah, kita langsung ngobrol aja lah. Emang banyak tapi banyak banget fenomenanya kayak gitu. Pokoknya tiba-tiba ada undangan pernikahan yang entah berapa gitu ada. Biasanya tuh bahkan gue pernah di tahun kapan ya? Itu 3 minggu full pas bulan Syawal ada yang kawin temen gue. Gila, sebanyak itu ya yang kawin. Iya, maksudnya segencar itu gitu di bulan Syawal. Pokoknya banyak lah, mungkin entah itu bukan teman kita juga, nanti lu lihat aja deh. Pasti banyak di lingkungan gitu kan, bulan Syawal gitu.
Karena setahu gue ya, biasanya tuh musim-musim nikah tuh ya setelah habis Idul Adha gitu kan, kurban dan lain tuh. Bulan haji lah ya. Iya, bulan haji tuh banyak banget tuh bulan haji tuh kayak yang merit lah, yang inilah. Karena kalau Syawal sih mungkin ada beberapa, tapi kayaknya setahu gue nggak banyak-banyak banget gitu. Mungkin sih, tapi gue juga karena tadi kan kita bahasnya di minggu-minggu masih deket nih di bulan Syawal, gue tuh concernnya gitu ke sana gitu, kayaknya banyak banget yang nikah di bulan Syawal gitu. Kenapa gitu? Pasangan lagi. Kita kan topik paling kita yang mendalami ya pasangan. Mendalami ya, bukan dihindari ya. Bukan. Mendalami gitu. Bukan. Gitu kan ya? Maksudnya kita kan sering nongkrong, kita ngebahas sedikit lah pasangan gitu. Kenapa story ke belakang kita tuh nggak punya gitu. Lu setahun ke belakang ya? Kayaknya kalau gue terlalu lama sih, gak usah disebut lah ya. Kayak karena gue tidak terlalu memikirkan tapi ingin. Gimana tuh konsepnya? Itu. Kayaknya seru nih kita kalau ngebahas cerita cintaku ya. Cerita cintaku nggak lagi. Tiba-tiba dari yang nikah patah banget lagi dari yang pernikahan bulan Syawal langsung ke cerita cinta. Ya maksudnya kan itu kan kalau disangkut-sangkutin kan nyambung sebenarnya. Cerita-cerita bisa tahu ada yang nikah gitu kan. Siapa? Jadi ya kenapa lu sampai sekarang belum nikah gitu? Ya, pasti kan ada. Apalagi kayak kemarin kita sepakat tuh di bulan pas Lebaran ada yang nanyain kapan lu nikah? Kapan? Pari itu kan langsung. Iya, nah itu. Sekarang kita bahas untuk mencari jawaban itu kan. Kenapa ya harus kalau setiap Lebaran tuh kenapa pertanyaannya selalu kenapa lu udah nikah belum? Kenapa ya? Apakah kebahagiaan itu cuma didapat oleh pernikahan? Wih, seru nih. Maksudnya level kebahagiaan itu apakah harus menikah gitu ya? Nah itu kan level orang-orang kan beda-beda kan, nggak semuanya harus nikah dan lain-lain. Mungkin ada yang bangun rumah atau yang nyenengin orang tuanya dan lain-lain. Tapi orang tuanya juga pasti pengennya anaknya nikah sih. Buat di Indonesia ini tuh emang kayak nikah tuh suatu hal yang kayak kudu standar bahagia. Ya itu makanya kita bahas coba deh. Kenapa kita di umur sekarang 25 kita belum, maksudnya belum ya gue tahu lah, lu tahu gue pun tahu lu, kita belum ada concern yang serius banget ya. Kalau gue sih satu sih. Kenapa tuh? Susah, sulit, duitnya nggak ada, aku tidak punya uang, mau kemana? Satu lagi, pasangannya juga nggak ada, walaupun ada uangnya. Oh gitu ya? Itu, pasangannya nggak ada, siapa coba? Tapi menurut gue sih karena ke kitanya juga sih, Man. Kan kita kan pernah bahas ya, maksudnya analoginya kayak lu nggak bakal dapet ikan kalau lu nggak deket sungai. Benar. Mungkin kalau dari gue ya karena emang kitanya juga ya nggak terlalu serius buat kesana gitu. Emang mungkin karena kita nggak tahu ya, kalau gue mungkin karena gue mainnya nggak di pinggir kolam aja. Kalau misalnya analoginya kita nggak bakal dapet ikan kalau nggak ke pinggir kolam gitu kan, kalau nggak buat mancing. Karena gue tuh nggak bisa mancing kayak gitu, nggak jago. Kalau gue suatu hal yang sangat susah menurut gue untuk mancing kayak gitu, karena emang nggak jago aja, apalagi buat tapi kan lu punya pengalaman, maksudnya masa lalu, cerita cinta lu kan pasti ada dong. Itu kenapa maksud gue pada zaman itu kan lu lumayan berhasil tuh caranya, kenapa nggak berhasil di umur sekarang gitu, itu loh. Asu juga ya kamu. Iya dong. Sesuai analogi yang tadi, mungkin karena gua tidak di sekitaran pantai atau kolam gitu. Enggak maksud gua, tapi kan lu tuh ngerasa gua nggak jago buka pembicaraan atau gua nggak jago. Lupa gua cara umpannya gimana. Gitu. Gue lupa tuh umpannya tuh pakai cacing atau pakai undur-undur atau pakai laron gitu. Banyak kan umpannya, banyak.
Nggak bisa, gue nggak bisa Lebih kalau. berarti lebih ke lupa apa emang nggak mau mancing sebenarnya? Nggak tahu ya, kayak belum, nggak mau mancing aja sih, ribet aja sih, masih ribet. Mau mancing. Iya, Ribet. ya Lu aneh kalau juga. kalau sendiri kenapa? Kalau gue kan selektif, lo tau lah, Oh, gue selektif. sangat selektif ya, sangat banget. Sangat selektif, gue kan selektif parah, gue nggak bisa yang, maksudnya kayak dapet istri ya, kita kan ngomongin istri kan. Hmm. Dapet pasangan atau dapet istri yang kayak modal atau cantiknya doang atau kayak cuman gimana-gimana. Gue tuh maunya pasangan gue nanti tuh itu pinter lah. Itu maksudnya pinter tuh analoginya pinter semuanya. Nah, Karena itu menurut gue kayaknya penting gitu untuk dia sosok perempuan yang nantinya di rumah gitu kan, yang maksudnya ngurus ya rumah lu mungkin gitu, ngurus lu juga, ngurus ngurus anak-anak gua juga juga. ya kan. Bener, itu kan harus memang job yang paling berat ya. Maksudnya kalau lu nggak pinter di satu bidang, lu bakal kewalahan di bidang lain nggak sih? Maksudnya gitu. Tapi kan bukannya kayak gitu kan, lu harus kerja sama juga dong itu. Oh betul, betul. Gue tentunya juga gue maksudnya gue nyari pasangan yang pinter pun gue juga nggak mungkin gue bodoh-bodoh amat gitu. Gue kan pasti ngupgrade diri kan, apalagi ada kayak apa tuh? Kayak ada pernyataan kalau jodoh tuh cerminan lu sendiri gitu kan. Nah, ya ya. Dan Ya, itu kan gue juga pasti mikir, maksudnya man, gue pasti mikir kayak kalau gue pengennya kayak gini ya gue juga seenggaknya mendekati apa yang gue mau gitu kan. Gue juga pasti nggak yang diem-diem doang, pasti gue juga mengupgrade diri lah kayak gitu. tapi lu suka nggak, apa, tapi lu menyetujui nggak dengan statement kayak eh, nyari pasangan tuh harus sempurna, terus kalau nggak, lu tuh, gue nyari pasangan yang buat ngelengkapin diri gue. Lu setuju dengan Hmm, statement itu nggak? rada berat sih, rada Kalau berat ya. kalau gue nggak setuju, Gimana tuh? Kalau lu gimana? karena menurut gue gini, lu nyari pasangan yang buat ngelengkap, kan katanya nyari pasangan buat saling melengkapi kan, statement itu kan. Hmm, Lu masih bingung. Kalau gue nggak setuju, karena menurut ya. gue, lu ngapain nyari pasangan yang bisa ngelengkapi kekurangan lu gitu, ngapain? Karena Hmm. terus lu ngelengkapin kekurangan pasangan lu, kenapa nggak lu sendiri yang memperbaiki kekurangan lu, jadi buat sama-sama Hmm. aja gitu, maksud gua intinya gitu loh, kita memperbaiki kekurangan kita. Misalnya contoh, lu kurang ini kita lebih ke arah agama aja. Ini lu contoh Ya, kurang ya. di ibadah, pasangan lu kan gak bisa ngelengkapin ibadah lu yang kurang. Hmm. Itu kan harus Hmm. dari lu sendiri kan. Iya, Masih iya, masukan iya. gitu. Kalau misalnya dari tabungan, uh, gue gue boros nih orangnya, gue nyari Hmm. pasangan yang irit deh, lah salah dong. Nggak bisa juga ya, Nggak bisa tetap kan, boros. ya walaupun lu nyari pasangan yang irit, pasti lu bakal terus berusaha untuk kayak buat boros gitu, gimana caranya, kayak Ya, gue masih pengen, ini kan yang dibenerin kan lu nya gitu ya, lu nya harus irit gitu, bukan lu nyari pasangan yang harus irit. oh iya, iya. Ya Itu maksud kegambar gambar ya. kan, maksud gue Iya. gitu. Begitupun sebaliknya, makanya menurut gue nyari pasangan tuh harus yang saling melengkapi. Enggak men, nyari pasangan enggak yang saling melengkapi, tapi lu yang melengkapi kekurangan lu sendiri, bukan pasangan lu yang melengkapi kekurangan sendiri. Anjir, masalah hidup dia aja udah pusing, harus mikirin masalah hidup lu, ngapain gitu. Iya, iya, iya. Ya berarti nih kalau kita kayak gini, kita bisa nih ngebahas kayak lu tuh nyarinya yang kayak gimana nggak sih gitu. Lu tuh Oh, buat lu, mm-mm. Kayak kita tuh tipenya, sebenarnya bukan tipe sih, tapi kayak kita maunya, kita kan bisa nentuin nih pasangan kita nanti kayak harus gimana gimana kan. Lu tuh maunya pasangan lu tuh yang gimana gitu, secara bayangan lu gitu. kalau lu kayak gimana kalau? Kalau gue tuh sebenarnya satu memang sebenarnya pinter ya tadi Yang tadi pinter berarti pinternya nggak jauh dari yang tadi lu ngomongin. nggak jauh Sih. dari pinter tapi yang paling pentingnya adalah dia punya banyak wawasan dan mau, menurut gue, dan maunya itu penting karena kan kadang kayak lu 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 pinter atau lu contohnya lu bisa masak, lu pinter masak tapi lu nggak ada maunya itu kan Iya iya, kayak yang susah juga sih, intinya mah yang susah mau kan. juga. Ya itu. Gue tuh maunya memang pinter dan
mau. Apalagi pinternya tuh gue paling seneng ya kayak gini lah. Kita kan suka ngobrol ya. Gue tuh kayaknya gue ngebayangin aja gini, Man. Kalau pasangan gue nanti nggak nyaman atau nggak nyambung ngobrol sama gue Pusing gak sih? bakal Yes. sengsara banget sih. Gue tuh selalu mikirin gitu kan, karena analoginya kalau lu ke Bogor, kita anggapnya ke Bogor ya. Ke Bogor itu kita taruhlah 3 jam perjalanan. Lu di mobil ngobrol lu nggak asik 3 jam. Oke? Ya, ya, Lu ya. bayangin tiga Bete jam itu sih, nggak asik. bete sih, Kalau lu nikah seumur bete sih, hidup, gila lu. Seumur hidup lu ngobrol nggak asik gimana gitu. bete tiga sih. jam aja kan pasti lu kesel gitu. 3 jam ke Bogor nggak asik aja kesel. Gimana yang nanti seumur hidup, gila. Benar-benar. Uju pasti kalau nyari pasangan sih ya setidaknya ya gak usah muluk-muluk lah, ngobrol sama gue nyambung. Bener sih yang ngobrol-ngobrol nyambung tuh enak. Hmm. Yang satu lagi ya, yang satu lagi ya bisa ngertiin orang tua gue juga sih. Itu gimana tuh? Itu sulit loh, kan. Maksud gue Iya ya, apalagi banyak banget yang kayak kemarin bilang kayak, lu tuh lebih milih istri lu atau ibu lu? Nah. Wah, itu tuh menurut gua pertanyaan paling bodoh maksudnya. Iya benar, nggak bisa di-compare. Karena nggak bisa di-compare gitu. Lu butuh ibu lu ya karena lu harus berbakti sama dia. Lu butuh istri lu karena istri lu yang ngerawat lu nanti di saat tua. Maksudnya ngerawat lu nanti di saat tua yang ngedidik anak lu, jadi nggak bakal bisa di-compare kayak gitu. Tapi jawabannya gue punya sih. Sebenarnya gue punya jawabannya. Cuman kalau ada pertanyaan kayak gitu, kan jawabannya adalah lu milih istri sebenarnya. Ya. Karena kalau ibu atau orang tua lah ya, orang tua tuh tugas bukan buat dipilih. Emang udah tugas lu dari lahir, ya lu bakal apa kayak menghormati atau bakti sama nyokap sama ibu gitu kan. Itu mah lebih ke arah kewajiban nggak sih? Ya itu kewajiban anak bukan hal yang kewajiban anak lahir. Ya udah. Cuma maksud gua seenggaknya karena menurut gua porsinya masing-masing gitu. Ibarat kayak itu ya porsinya masing-masing. Setiap ini dua-duanya itu ya jadi prioritas nomor 1. Benar. Bukan nggak ada yang nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Dua-duanya nomor 1 maksud gua. Benar. Nomor 1 di kelas yang berbeda aja. Iya, nomor 1 di kelas yang berbeda. Mungkin kayak gini deh. Mungkin banyak orang yang salah persepsi kayak misalnya keluarga lu lagi sulit, ibu lu lagi sulit. Lu mikirin ibu lu, nah itu baru salah menurut gua. Karena gini loh, karena tetap kita kan imam ya, tanggung jawab ya laki-laki. Mau sesulit apapun, ya kita prioritasin istrinya dulu maksud gua. Benar. Istri, masa istri sakit nih, istri sakit, ibu masih sehat. Kita masih prioritas ibu nggak dong, nggak mungkin dong, pasti kan istri. Dan misal ibu sakit, istri sakit, kita lihat compare yang lebih parah yang mana. Kalau misalnya lebih parah ibu ya kita ke ibu dulu gitu, baru istri. Kalau misalnya istri yang lebih sakit, yang lebih parah, ya kan ke istri dulu. Maksudnya ada pertimbangannya gitu loh, buat kayak yang mana yang lebih harus diprioritaskan, yang mana enggak sih. Sebenarnya dua-duanya prioritas gitu. Mungkin gimana situasi juga mungkin ya. Kalau misalnya situasi lu mungkin kurang mampu dan lain-lain, ya udah lu prioritasnya istri aja dulu maksud gua. Ya ke ibu mah kalau misalnya ada lebih, cuma mungkin ada beberapa yang namanya anak ya, walaupun kita nggak mampu dan apapun, pasti kan kita pengen banget kan tetap ngebakti dan lain-lain. Ngusahain lah. Itu sebenarnya itu juga sebenarnya nggak salah banget. Intinya mah ngertinya aja sih. Iya, penting ya kayaknya ya punya istri atau punya pasangan yang ngerti sama maksudnya ngerti kondisi, lebih karena ngerti kondisi elunya. Iya, ngerti kondisi elunya, terus kayak misal kondisi contoh keuangan atau apapun. Penting sih. Nah ini gue juga punya apa ya kayak keresahan kalau kita tuh susah banget gitu kan ngobrol soal ekonomi atau soal keuangan sama pasangan gitu. Benar. Iya kan? Kayaknya itu hal yang lumayan rumit tapi sebenarnya wajib. Gue aja udah mulai kalau gue nanti nyari pasangan, mungkin hal atau topik kayak keuangan tuh gue bakal
Itu aja. Itu sih. Kayak menurut gue makanya mungkin susah untuk orang yang tidak terbuka di awal. Kalau misalnya orang yang makanya gue nggak mau kayak ngambil salah langkah ke depannya nanti kalau misalnya punya pasangan dan lain-lain. Ya, gue nggak mau ngambil salah langkah. Ya, gue nih orangnya begini loh. Gue susah nih. Misalnya contoh, gue susah, gue segini. Kemampuan dan kebatas gue segini. Tingkatnya segini. Gue cuma ada di sini nih. Kemampuan gue dan lain-lain. Oh, lo belum ngasih lebih dan lain-lain. Maksudnya untuk saat ini gue segini. Itu harus diomongin di awal gak sih? Kayak sebelum nikah. Harus tapi kayak jadi bumerang gak sih Wan kadang. Cuman kadang gini loh, soalnya kalau kita kan nggak tahu ya pasangan kita tuh kalau kita abis ngasih tahu itu dia gimana kan. Kita kan nggak tahu. Kadang tuh ada yang responnya nggak sesuai yang kita bayangin gitu. Mungkin kayak abis kita jelasin kondisi kita, dia jadi kayak malah nggak apa ya, kayak malah nggak pede sama hubungannya ke depan gitu. Ya berarti itu bukan jodoh lu aja nggak sih? Iya, cuman maksud gue PR-nya di sana kalau kita udah mulai terbuka, kalau di orang yang nggak tepat gitu kan, orang yang nggak tepat. Ya berarti kan bisa jatuh bilang itu bukan orang yang tepat. Mungkin ada apa bukan saling melengkapi, tapi kan harus saling mengerti maksud. Kita tuh bukan saling melengkapi, tapi saling mengerti. Lu kok tahu nih kondisi cowok lu begini, atau kondisi cowok lu begini. Lu udah nerima dia dong, lu udah. Ya udah gitu loh. Makanya penting banget sih diomongin di awal kayak apalagi. Kan? Uang gue pengen lo megang gitu loh. Kayak misalnya gue ngasih lu nih misalnya gaji gue kan misalnya segini nih, gue ngasih lu segini, tapi gue pengen gue tuh ada pegangan misalnya 500 dan lain-lain. Daripada lu harus diam-diam ngambil 500 tanpa bilang ke istri lu, kayak aneh banget ya. Aneh banget sih, kayak emang harus terbuka aja sih kalau tentang kayak gitu. Iya. Gue juga soalnya belum pernah nyoba sih. Maksudnya, karena kan kita kan belum pernah terjun juga. Mau nyoba sama siapa masalahnya? Ya, Mas Dapa. Karena tidak ada pasangannya gitu. Tidak ada nih. Wujudnya nggak ada nih. Nggak ada kayak gini nih. Nggak ada nih. Nih masih nggak ada nih. Masih kosong. Nggak ada. Kosong. Cuman maksud gue gini kan. Kayaknya gue pengen mulai gitu loh. Maksudnya kalau gue udah nemu orang yang maksudnya mau gue seriusin, gue tuh pengen mulai dari awal kayak gitu. Kayak kita udah ngobrolin keuangan, udah ngobrolin parenting anak. Kita kan tuh waktu itu kemarin kita ngebahas parenting anak kan PR ya. Nanti kayak yang lagi viral sekarang tuh parenting Natasha Wilona ya. Hah? Yang itu yang artis Natasha Wilona itu loh. Karena udah kawin belum bego? Natasha Wilona siapa sih? Ini Nikita Willy ya? Iya. Nikita Willy ya, kayak maaf ya bunda. Sedangkan bunda-bunda yang bilang maaf ya bunda, udah dibilangin jangan begitu, kamu jangan gini. Iya. Bener. Iya. Parenting ya dibanding-bandingin. Itu bu. Itu kan juga penting. Itu adalah kita yang bukan yang Natasha Wilona ya. Kalau Natasha Wilona maaf ya bun, ya nggak apa-apa. Nah kita bisa bilang udah dibilangin jangan terus, terus sih. Aja terus ngeyel kan, batuk kan gitu. Itulah itu maksud gue, itu kan kita juga penting banget ngobrolin sama pasangan kayak soal parenting ke anak kita nanti gimana, itu takut banget kan. Kita kayaknya kemarin ngobrol yang soal anak lu cewek gimana. Anaknya cewek, anjing anak cewek gue mah. Mau kemana kamu? Lu marah ya? Sama siapa? Sama Don. Tidak usah, di dalam rumah saja. Mana-mana kamu, aku tahu pikiran laki kamu. Bener. Itu juga. Kita kan kemarin ngobrolin itu kan. Tapi itu hal yang nggak bisa dihalangi maksud gua. Iya, emang karena nggak bakal bisa kita tahan-tahan. Nggak bakal bisa ditahan. Kan ngebayangin aja takut banget buat kita nggak. Ngebayangin takut banget ya. Yang gue ceritain kemarin kan kayak situasinya
anak lu dapet teman kelompok cowok di sekolah, habis itu diantar pulang. Udah tahu rumah, minggu depan diajak main keluar malam. Anjing, gue aja mikirnya udah overthinking parah kayak. Gue pernah muda, gue tahu isi pikiran lu. Ayah, iya. Aku mau keluar nginep sama teman-teman, sama siapa aja. Enggak, cewek-cewek aja kok. Masa sih? Masa sih? Kayaknya enggak deh. Ih, beneran. Aku pernah muda loh. Aku pernah muda. Nah, kalau bener itu kan sujud kan, tapi jatuhnya. Tapi kalau enggak jatuhnya gini lah. Ayah, iya. Ya, tapi maksudnya gimana? Terus gimana ngejagain? Ayah, kan, gitu kan? Iya. Aku diajakin keluar sama siapa? Sama Doni. Kemana nonton bioskop? Kok malam banget sih jam 8? Iya, emang kita dapetnya tiketnya jam 8. Pulang jam berapa kamu? Gitu. Kenapa gak tadi siang? Enak banget. Gue gak mau lagi ngeliat anak. Iya, takut kan? Anak cewek gayor gajong apa bonceng 3. Aduh, anak gue begitu lagi. Apa kata emak orang gitu? Iya, tuh sama orang. Kayak gitu sih. Ini mau soal pasangan tuh terlalu rumit sih. Emang kadang gue ngomongin nikah tuh gini. Terus ada temen gue, ya lu belum nikah aja makanya ngerasain apa yang lu omongin tuh. Iya, apa yang lu omongin tuh belum tentu. Karena kadang kalau misalnya udah terjun ke dunia sih, ya beda gitu penanganannya, nggak seperti apa yang lo omongin. Tapi menurut lu aja sih bener. Pasti kan banyak ya teman-teman kita yang udah nikah yang ngomong pasti ada lah yang curhat tuh kayak nikah tuh aduh berat atau tantangannya banyak. Terus lu ngerasa ini gak sih Wan kayak lu yang salah satu yang takut atau malah termotivasi gitu, maksudnya biasa aja gitu? Wah, kalau gue ngedengerin apalagi udah ada yang kayak gagal, temen gue udah ada yang gagal masalahnya. Gue ada yang gagal dari cowok, tapi bukan teman cowok sih, ini teman cewek. Gimana tuh? Sebisa mungkin kalau ada masalah tuh ya. Tapi gue masih mikir juga ya, kalau gue ngadepin masalah kadang-kadang suka kabur juga sih, kayak gak bisa lah, jangan hari ini dulu lah, malas banget gitu. Soalnya padahal ada beberapa pasangan kayak udah kita harus selesaiin masalah ini sekarang. Gue tuh masa tipe-tipe yang kayak banget kalau bisa tinggal udah deh maafin ya biar langsung selaras. Mungkin kalau misal penanggapan gue ini itu harus diperbaiki lagi sih. Tapi lu nggak yang jadi takut kan dengerin, malah lebih ke arah jadi pembelajaran. Sebisa mungkin banget sebisa mungkin gue jadi kayak gini, sebisa mungkin gue. Soalnya kalau di temen cewek Wan, kalau lu banyak ngobrol nih misal sama temen cewek lu, pasti temen cewek lu tuh banyak, maksudnya cewek-cewek tuh banyak yang mikirnya tuh jauh kalau soal nikah. Bahkan teman gue pun ada Wan yang dia kayak untuk sekarang tapi ya dia mutusin kayak nggak mau nikah gitu karena takut ngelihat ya kan, maksudnya banyaknya kayak kasus-kasus rumah tangga mungkin atau perceraian yang di sosmed diumbar-umbar gitu kan. Itu yang banyak ngebuat kayak cewek-cewek sekarang tuh kayak takut gitu buat nikah itu kan. Benar-benar. Kasihan juga gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa naruh masalah orang ke masalah lu sendiri yang lu belum tahu sebenarnya gitu kan. Itu kan masalah orang gitu. Ya, sebenarnya itu masih gimana kita nanggepin masalah. Ya, yang kemarin temen gue yang gagal itu bilang, ya dia tuh gue nggak mau nikah lagi, gue mau nikah. Nah kan gitu kan. Gue bilang, ya emang mungkin itu ada waktunya. Kadang masalah tuh yang kita ngomong enggak, masalah kadang nggak harus kita lawan masalah itu, tapi kadang oh ini ada masalah, gue lawan nggak bisa. Blok nggak bisa. Udah emang masalah itu harus dinikmatin dulu. Iya. Tapi mungkin karena mungkin kita belum meranahin ke sana, mungkin banyak yang nggak terlalu paham juga. Iya, masih ngawang-ngawang juga. Masih ngawang-ngawang, masih kayak kabar-kabar nih. Bener cuma ya semoga aja kalau misalnya udah keluar kata-kata sakral gitu, cukup satu.
sebisa mungkin. Maksudnya kan itu udah keluar satu. Dia kan satu. Ini cukup satu. Jangan sampai alien. Oh lu berarti nggak terbuka tuh soal poligami. Anjing, enggak, gue nggak terbuka. Kalau ada kemungkinannya? Enggak sih. Oh enggak. Enggak sih. Ini banyak nih. Nih, gue soalnya ngebayangin. Banyak nih. Gue tadi bilang enggak kan. Ada pendengar kita cewek. Bacot. Kalau kayak pasti cari lagi. Enggak, gue mah enggak gue. Karena iya soalnya gue tipe yang males gitu. Cari satu aja gue tuh effortnya aja udah kayak setengah mati. Kalau harus cari lagi gimana soalnya? Enggak, tapi kan maksudnya kemungkinan itu ini Wan. Jadi emang ada nih. Bayangannya adalah gini Wan. Tiba-tiba ada perempuan datang ke rumah. Irwan nikahkan aku gimana gitu. Enggak lah, aneh banget aneh. Nggak tahu kan. Aneh tapi menurutku nggak paham. Tapi kalau gue bayangin kalau ada gimana? Lu kan apakah yang ngambil apa nolak gitu? Nolak ya? Walaupun kayak misalnya dia yang baik-baik enggak. Satu aja. Satu aja. Walaupun dengan segala omelannya, keluh kesahnya, itu satu aja. Satu aja ya. Iya, satu aja. Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu sih. Soalnya gue masih 50-50 lah kalaupun ada kesempatan. Anjing juga. Halo Iwan. Ali. Kiri. Tina. Asik. Maksat banget. Ya nggak tahu tapi gue masih ada pikiran soalnya. Soalnya kalau ada yang datang kayak gitu, ya kali nggak diambil. Anjing. Gak sih gue. Lumayan. Suka ada sih. Tapi maksud gue kita punya harapan. Lu punya harapan gak sih kayak nikah di umur berapa gitu? Wah. Gue aja kan gue 27, 28 gue harus. Pengennya ya lu segitu ya. Gue sih sebenarnya nggak mau mematok diri gue sih kayak harus nikah umur berapa gitu. Tapi gue sih pengennya sebelum 30. Nanti kejadian gimana lo? Kalau udah lewat 30 gitu. Ya udah emang berarti rezekinya segitu. Oh ya udah jangan dong. Ya kan gue kan pengennya nggak sebelum 30. Tapi kalau emang jodohnya belum nemu. Ya kan gimana lu tadi kita udah bahas. Yes. Kalau lu nggak ke sungai ya nggak bisa lah. Pusing nih. Anak sandwich generation tai banget tai. Harus lah gue aja maksudnya punya target gitu kan. Seenggaknya kalau lu punya targetnya lu tahu harus ngapainnya gitu. Yes. Ya, lihat aja nanti. Gue maunya kan gue mau gitu kita punya anak sama-sama gitu kan. Seumuran anak kita lucu banget. Diaduin ya. Ya ayam itu kan dikocok dulu. Kalaupun beda jenis gitu cowok cewek kita deketin gitu. Enggak. Anak apa ya? Kalau anak gue cowok, lu mau kali? Enggak sih. Gue misalnya, anak lu cewek misal, anak gue cowok. Kan tahu bapak lu kayak gimana? Bapaknya sering nebar umpan, bagian umpannya ditangkep, ya kabur. Anaknya pun sama pak, nebar umpan ke anak-anak lain. Setelah ada ikan yang nyaplok, malah ditinggal pancingannya. Anjing. Kayak lu kan tipe yang kayak melempar pancingan 5 langsung dia. Pancingan ini dapat nih. Enggak lah. Gue mau nyari lagi, dapat lagi, enggak lah. Anjing cuma pengen nyari dong, bangsa. Iya, enggak lah itu kan masa lalu, bro. Oh sekarang juga begitu kan? Kalau ya paling. Ya maksudnya kan nanti diajarin anaknya. Ini tuh sebenarnya pembahasan dari nikah, terus tiba-tiba pembahasan tentang istri, pembahasan pasangan. Ternyata itu
Ternyata ini pembahasan yang ada di pikiran kita ya belakangan. Pikiran kita belakangan ini ya tentang pasangan dan lain-lain. Iya. Istri dan apalagi kan gue udah janji sama lu kan. Gue udah janji sama lu setelah lebaran kita mau ke kajian. Ya udahlah paling gitu aja sih episode kali ini lah. Intinya episode kali ini gitu ya, mungkin aja. Gini aja di episode ya. Episode minggu ini ngomong tentang nikahan di bulan tahun kayaknya cuma bridging doang itu tadi, lebih ke arah mana pasangan lu nikah dan lain-lain intinya gitu sih ya. Mungkin di episode kali ini kayak gitu aja, dan siapapun kelihatan kan nge-like-nya kan di sana. Jadi ya udah, salam dari gua Iwan dan Dava, sampai ketemu lagi, bye bye.